di daerah Sumatera, terus tiba-tiba kembang api udah muncul tuh. Loh, kembang api udah muncul gitu. Kan tahun baru? Bukan. Oh bukan? Loh, kok kembang api udah muncul gitu. Tapi kok kembang api kan nanggung. Tiba-tiba diberhentiin sama panitia, kita suruh turun. Ternyata itu adalah perang teluh. Waduh. Santet. Serius? Wah, Perang santet. Loh, kenapa nih? Iya, ternyata ini ada perang santet nih. Pas lagi nyampe sana, si IO-nya bilang, Mbak, kalian jangan kaget ya, nanti kemarin itu Ari Lasso main di sini. Ari Lasso main di GOR, akses pintu masuknya cuma 1. Terus jangan kaget kalau tiba-tiba penontonnya hilang setengah di jeda lagu tengah-tengahan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Laudeng. Iya, bersama host kita ada Ibu Tantri. Dan saya Sis dong. Sis, oke, Sis Sis. Tantri, Bro Arda. Oke, Bro Arda. Oh iya. Sista. Om Laudeng. Gimana kalau Sista? Sista. Sista dan. Sista. Iya kan, bagus kan? Sista dan Brota. Panggilannya ada pendengar mereka khusus. Apa teman-teman Serundeng doang? Teman-teman teman-teman Serundeng. Serundeng. Ingat ya teman-teman Serundeng, pakai nasi ya. Iya. Nasi panas sama telur. Lagi dicari nih nama pendengarnya yang makanan juga. Oh. Oke, empal serundeng. Agak gempal Atau ya sambal kan? terasi. Boleh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya yang ada di rumah, mungkin yang lagi ada di, mungkin lagi nonton di mana tuh, lagi nyetir juga bisa sambil Ada yang nonton, nyetir, ya. ada yang di kamar, ada yang lagi Benar. apa? Chat-chatan sama chat-chatan, Oh. chat-chatan. Oh, itu chat, bener-bener. Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Yes. Dan di episode kali ini gua kedatangan 2 orang spesial. Ada Mas Arda dan juga Kak Tantri. Ada juga kita yang bilang ya, kita kedatangan Laudeng. Iya Rumah benar kita. juga ini kan. Karena gue ke rumah mereka sih sebenarnya. Yaudah berarti gue rubah. Gue lagi mendatangi Yes. kediaman Mas Arda dan juga Kak Tantri. Iya, betul. Gitu. Bener ya, bener Betul. itu. Betul. Oke. Nah jadi buat teman-teman yang di rumah mungkin yang pernah lihat ya, tapi nggak mungkin sih, pasti tahu lah kalian siapa ya. Nggak mungkin mereka. Kadang-kadang kayak, sih kalau nggak siapa pakai ya? makeup juga nggak ketahuan. Iya tadi mungkin ini bukan Fatin. Oh. Semua orang tahu kok. Laudia Sinta Tadi dia. pas lewat tiba-tiba manggil. Cek Norris ya? Itu. Cek Norris. Lawas banget. Lawas mungkin teman-teman yang 2000 nggak tahu itu Cek Norris. Itu dulu ada pemain ludruk ya. Cek Norris tuh. Bukan. Dokter humor. Jadi Iya, Kak Arda ini Karambol. adalah vokalis band dari NAF Yes. dan juga Kak Tantri adalah vokalis band dari Katok. Kato di Kota. Bali. Square. Sri Mulat banget. Iya juga. Lawas banget lawakannya. Iya. Jadi mereka berdua adalah vokalis band dan dua-duanya sudah menjalani karirnya selama cukup lama ya. Selama cukup lama ya. Kita sebelum Indonesia Merdeka Keren, tua banget, awet muda ya. Menjalani. Kan X-Men. menjalani karir dan menjalani kutukan. Gitu. Nah mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dan juga tanya-tanya seputaran kehidupan bermusik. Enggak, Kak kita Tantri nggak dan mau. juga Mas Andre. Ya udah deh, boleh Kara aja. Dia bisa jawab. Gitu. Nah biasanya gue tanya ke teman-teman musisi yang lain juga, perjalanan bermusiknya awalnya gimana sih? Jadi perjalanan spiritual saya. Wah bukan. Bertapa di gunung mana? Gitu, enggak ya? Maksudnya dulu Mas Arda awalnya tuh kenal musik gimana? Kenal musik ceritanya simpelnya dulu sering ngelihat orang ngamen. Oke. Karena sering ngelihat orang ngamen kok musiknya seru ya. Mereka mainin gitar. Tahu nggak gitar yang ada pakai pensil pilot tuh nggak? Oh iya tahu. Cek dikaretin. Jadul banget. Dikaretin ya. Dikaretin. Tapi mereka bener-bener nge-feel banget kalau nyanyi. Mereka nyanyi itu kayak mempersembahkan gitu. Iya. Ya gitu terus wah seneng nih nyanyi. Ya itu akhirnya beli gitar, dari situ mulai belajar ngikutin ngamen aja otodidak sendiri. Oh beli Gitu. Terus ya keterusan akhirnya berkarir, bikin band lah di Madiun, ikut festival kemana-kemana segala macem. Mulai dari pakai sendal jepit, mulai dari pakai sepatu, gitu ya? festival-festival dia ke Surabaya, kemana. Mulai dari dibayar nasi bungkus ya.
nggak dibayar Nggak dibayar malah. Nggak dibayar. Terima kasih. Suruh ganti efeknya karena rusak. Pernah. Oh, iya. Udah. Deng. Dulu main gitar dulu. Oh, dulu main gitaris, ya. Saking deg-degannya, aku tuh meler dulu. Deg-deg. Jijai, untung gua belum ketemu. Ilfil ya. Saking gemeternya itu. Belum makan soalnya. Wah. Terus Efeknya minjem. efek ya biasa, efek ternyata rusak, jebol terlalu mati. Kau mau apa tawuran? Ngerusakin alat. Iku kebilang-bilangnya bisa jawab. Iya. Mas iku efek gue tuh ngidek coro katanya. Yang artinya Hah? Itu Oh, tuh translate. efek gitu, bukan buat nginjak kecoa. Oh iya. pakai emosi soalnya. Pakai emosi. Wah. Ya udah akhirnya dari situ udah perjalanan lah, terus sampai akhirnya Indonesian Idol. Terus dari Indonesian Idol terus ngerasa wah kayaknya perlu bikin karya sendiri nih gitu. Dari akhirnya mulai berkarya, bikin band, bikin karya-karya sendiri hingga akhirnya bergabung sama NAF gitu. Panjang kalau ceritain. Iya. Ini bisa 2 hari. 3,5 lah. 3,5 hari. 3,5 hari. Keren. Nah, berarti dulu tuh main gitar, Mas. Dulu main gitar, tapi buat gaya-gayaan doang. Gaya-gayaan. Anak band kan ganteng banget Iya. pas lagi Pas main gitar susah ternyata, gayanya enak nyanyi aja gitu. Gitu. Tapi emang udah suka nyanyi juga dari Nyanyi, pasti seneng nyanyi. Kenapa? Karena nggak ngerti, ada perasaan lega aja. Ada perasaan lega. Biasanya kodenya adalah kita seneng sesuatu hal tuh biasanya kita mau secapek apapun nggak akan ngerasa capek. Benar. Oh berarti memang benar-benar passion mungkin. Gitu. Termasuk nyanyi gitu. Kok nggak ngerasa capek ya? Tapi orang lihat tuh, nggak pulang, manggung di sana kehujanan. Jadi ada musik on the track lah apa segala macam, main kehujanan, nggak ada penonton tapi ceria aja. Iya. Itu kok ini dipikir-pikir, ya juga ya kenapa mau ya? Mau acara sunatan ibu-ibu tiba-tiba datang, Mas Bakia saya mana? Nggak tahu bu, nyanyi nih. Tanyain apa namanya? apa nampan. Nampan gitu. Baki saya mana Pak? Jawa kan. Baki dia nggak tahu kok sambil masuk mic gitu. Jadi sebanyak karir yang dijalani ternyata sangat menyenangkan gitu. Akhirnya ngerti bahwa oh ini jalan hidup nih buat gue. Keren. Kalau kata Tantri sendiri gimana nih? Orang kan udah tahu Tantri Kotak, udah asap vokalis Kotak. Awalnya tuh gimana Kak? Kenal bermusik? Apakah emang diarahkan orang tua? Kalau dulu sih, jadi basicnya papaku memang suka musik. Suka ngumpulin pemuda-pemudi komplek tuh buat kayak vokal grupan buat persiapan 17-an. Bukan Pak RT, dia ini wali kelas kayaknya. Papa geng, ketua geng ya, ketua geng. Jadi dia memang suka banget ngumpulin pemuda-pemudi di komplek itulah. Pas lagi nyanyi pakai gitar akustik tuh nyobain anaknya nyanyi, ternyata gue fales. Itu fales nih, kok nggak bisa nyanyi nih anak gue nih gitu kan. Pas saat SMP masuk ekstrakurikuler nyanyi paduan suara, dari situ baru ketahuan tuh kalau ternyata emang ada bakat. Ada bakat, terus ikut festival, lomba-lomba segala macam, menang, dan dari situ langsung disupport sama orang tua sih. Oh gara-gara menang itu langsung support ya? Langsung disupport kayak wow, alhamdulillah bakat seniku. Keren. Tantri 12 tahun. Tapi jangan sedih, gue dulu waktu pas lagi SMP nyanyiinnya lagu Mencintaimu. SMP coy nyanyi lagu Mencintaimu, ngerti juga enggak? Yang penting nyanyi dulu aja ya. Justru lagu-lagu susah itu. Iya ya. Susah itu lagu Bakade itu. Nah waktu itu ada keinginan bermain instrumen lain nggak sih Kak? Apa emang udah kayaknya gue nyanyi? Main deh. gitar. Main gitar Standarnya juga. main gitar. Jadi bokap tuh punya gitar. Karena mungkin nggak ada fasilitas ya, cuman ada gitar doang, nggak ada keyboard. Mungkin kalau ada keyboard juga bisa kali ya belajar keyboard. Jangan, tapi nanti gue main apa? itu dia, maksudnya aja sih biar nggak ada serundeng. Tantri deng. Tantri bersama lo deng. Enggak. Jadi karena memang hanya ada gitar, jadi ngulik-ngulik sendiri dan itu otodidak. Otodidak lagu pertama yang gue pelajari lagunya ini Peter Pan. Keren. E minor CGD. Oh ini Mimpi yang Sempurna. Yoi. Itu lagu ngamen banget nih. Iya, lagu ngamen banget. Mungkinkah bila ku bertanya. Ngamen banget semua. Ngamenable. Ngamenable. Keren. Kapan tuh bisa bikin lagu ngamenable? Ngamenable. Susah loh ternyata justru bikin lagu yang ngamenable tuh. Iya benar-benar. Susah. Karena secara progresi bisa diikuti semua orang, secara lirik juga masuk. Bisa nempel dan nggak maksa. Iya, bisa nempel dan tapi nggak yang ece-ece juga. Yes. Betul.
Keren. Oh jadi gitu ya awalnya akhirnya berkenalan musik terus akhirnya didukung banget. Didukung banget, disupport, belajar nyanyi ya, ada kursus vokal gitu, tapi cuma 2 bulan karena ternyata mahal bohong. Karena aku bukan dari keluarga yang mapan banget ya, jadi kayak ya menengah ke bawah lah, maksudnya dari penghasilan bokap tuh kayaknya kok sayang ya kalau cuma buat kursus gitu. Ya. Jadi mikir udah mah nggak usah, nanti ekskul aja. Jadi gue fokus di ekskul sekolah. Jadi gue memanfaatkan itu. Iya, mengembangkan bakat dari situ. Mengembangkan bakat dari situ, tahu suara 1, suara 2, sopran bla 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 dari situ. Ya udah, di akhirnya pas lagi SMA ketemulah si ajang Dream Band. Aku udah mulai ngeband dari SMP kelas 2. Jadi yang justru ngajarin yang justru mencemplungkan aku di dunia band itu papaku. Karena memang basicnya kan beliau suka banget tuh ngumpulin anak-anak, bikin vokal grup gitu. Jadi ya udah sana ngeband, tapi bandnya band perempuan di Tangerang. Keren. Oh iya, dan kita bawain lagunya Rage Against the Machine. Wih, sadis ya. Sadis. Red Hot Chili Pepper. Keren. Dari semua lagu-lagu itu yang gue tau cuma satu lagu aja. Yang penting bisa ini, band ini bisa. Tapi lagu ini satu aja. Karena basicnya gue nggak pernah ngafe. Kalau ngafe kan kita list lagunya banyak banget ya. Jadi karena memang gue dari panggung festival, jadi yang gue tahu lagunya itu doang, yang dikulik gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ muncullah timbre suara berat itu, karena kan memang bawain lagu yang rock. Dari yang tipis banget nyanyi lagu Mencintaimu, nyanyi lagu Sherina waktu pas petualangan Sherina zaman dulu. Jadi memang alurnya begitu. Makanya orang-orang pada nanya, kok bisa sih suaranya berat? Dulu nggak gitu. Dulu tuh tipis banget. Terus akhirnya melalui proses jam terbang, terus latihan ya mungkin karena gue otodidak juga ya. Jadi melatih untuk menjadi suara yang lebih berat tuh kayak yang versi gua nih. Iya. Kalau misalkan technically orang-orang yang ngerti teknik kan pasti nggak boleh gitu lah. Kalau gue kan kayak maksa. Iya, nggak ada batasan juga. Nggak ada batasannya. Benar-benar. Jadi ya free-nya dan akhirnya munculnya si karakter ini. Karakter itu ya. Baru akhirnya ikut Dream Band. Apa bandnya waktu itu Kak? Ares. Oh iya benar, Ares. 2005 soalnya, kalau Kotak kan 2004. Jadi mungkin banyak banget yang belum tahu kalau misalnya aku memang vokalis keduanya Kotak. Vokalis pertama itu Pare. Jadi Pare itu yang benar-benar mengusung Kotak dari nol. Terus tahun 2007 Pare cabut. 2006 Pare cabut. 2007 aku masuk. Oh, berarti udah kenal dong secara personal, ke personalnya masing-masing udah kenal. Karena Kotak tuh ceritanya jadi artis pertamanya di High Music Record. Dream Band tuh rasanya tuh mereka jangkauannya terlalu tinggi buat kita. Kita tuh kayak newbie gitu waktu itu. Adik-adik ya. Adik-adik. ketemu Kotak tuh ketemu Sheila tuh dengan yang ini hitam gitu. Kurang tidur deh. Terus pakai new rock dan segala macam. Takut banget ya. Tapi ya kalau personal yang benar-benar dekat banget justru pas masuk di Kotak. Pas masuk ya baru. Kalau di luar ya sebagai fans saja dengerin musik mereka. Gitu. Iya benar-benar. Soalnya ada banyak yang nggak tahu kan tadi Kata Antri, karena emang booming bangetnya pas Kata Antri naik lah. Iya, alhamdulillah sih. Setelah kita berkontrak dengan kita dipinang oleh Warner tadi itu, mungkin juga cakupannya lebih luas ya. Gitu. Kalau High Music Record kan kita hanya di TV 7 yang sekarang menjadi Trans 7. Gitu. Jadi ya udah deh. Jadi alhamdulillah ya. Keren. Nah, kalau Mas Arda sendiri tadi ngomong soal idol, tadi juga pas jalan ke sini gua iseng googling. Ada sesat biasanya gue. Arda Idol. Arda. Itu dia ternyata idol dulu ya. Itu gimana Mas ceritanya Mas? Itu audisi Madiun atau itu gua malu banget. Beda ya, jadi gini, bayangin ya, anak-anak sekarang tuh pede banget ya. Iya. Kenapa? Karena banyak kan muncul anak SMP udah cover, anak SD udah cover. Karena mereka tuh nggak asing dengan handphone, nggak asing dengan teknologi. Mereka tuh udah biasa dengan ngadep kamera dan segala macam. Itu bayangin nggak? Pas awal-awal, gue ikut ke Jakarta? Enggak, 2006 itu ke Semarang nggak lolos. Nggak lolos, nggak usah lah. Terus 2008 ikut di justru Madiun nganter teman pakai celana kolor. Oh, ini nggak rencana. Biasa gitu tuh. Biasa gimmick TV. Ini nggak, ini gimmick Tuhan ini. Terus datang nganter temen, terus tiba-tiba MD di situ bilang, wah ini Arda ini pernah dapat The Best Vokalis nih gitu, karena ngeband di band. Mati gue. Pas The Best Vokalis tuh gak bawain lagunya ini, BIP. Oh iya. Yang mana? Yang Korslet.
Nggak ada ya bisa, itu seneng banget tuh. Lolos, suruh pakai kolor audisi, mati kan. Tiba-tiba lolos. Oh jadi lolos. Ke Jakarta dan segala. Pokoknya proses cepet banget. Set. Ternyata, nah kebanyakan yang latihan di panggung, sebelum di panggung, itu suaranya gila-gila. Dan kita nggak tahu, kita kan belum melek tuh YouTube, Oh iya, belum ada. sosmed, nggak Ya? ngerti. Jadi kita bener-bener pokoknya TV adalah Tuhan waktu itu. Iya. Jadi di patah mental kita tuh di belakang panggung. Di belakang panggung ya. Nanti bawain lagu apa mas? Oh saya bawain lagu ini, Sama mas. kayak aku. Oh iya, mbaknya bawa apa? Itu lo tau nggak lagunya? Oh nah, mati. Wah, Sama. Jadi ya benar-benar. terus cowok apa semua? Nanti bawain apa gitu? Gue nanti lagu ini. Oh iya. Oh enggak, suaranya ketinggian tapi saya coba naikin satu lagi deh. Waduh. Wow, mati kan? Itu deh. Oh jadi gitu. Ditambah TV jeder Sorotan pertama. lampu, Iya, pertama. kamera. Itu gemeter langsung. Udah itu, tapi ternyata semua itu ada pertama. Iya, Gitu. iya. Jadi itu perjalanan yang walaupun pasti wah gue nyesel banget nih ini apa segala macam, tapi merubah masa lalu tuh ya nggak akan bisa, Iya, kita nggak benar. akan ketemu di sini. Iya, benar. Itu udah proses, dan semua ada pertama. Pasti ada hal yang memalukan, hal yang segala macam. Iya, keren. Itu berarti masuk sampai berapa besar, Mas? 24 besar 24 SMS, iya. Oh, udah masuk yang di TV yang Udah. itu kan. Dari situ bawain lagu orang lagi, akhirnya sadar gini. Gua nggak berhasil nih bawain lagu orang lain. Gua harus bawain lagu sendiri. Kenapa? Karena gue udah nyoba bawain lagu orang lain. Gue nggak akan bisa sebagus penyanyi aslinya. Ya. Kenapa? Karena penyanyi aslinya itu walaupun orang nganggep biasa, tapi dia selalu akan berhasil ngasih roh di lagunya. Karena dia yang pertama dan memberi kesan. Gitu. Sekalipun penyanyi cover segala macam tetap bagus, tapi hanya versi lain. Gitu. Hanya alternatif, tapi tetap nggak bisa digantiin penyanyi aslinya itu karena dia ngidupin liriknya gitu. Wah nggak bisa nih, gue harus bikin lagu gitu, bikin lagu sendiri. Dari situ nyoba, tertantang dari idol itu akhirnya coba untuk berkarya sendiri, bikin lagu sendiri dengan nangkep hal di luar, pengalaman sendiri ditulis jadi lirik jadi apa. Oh akhirnya oh gini jadi pengalaman. Akhirnya nulis dan rilis banyak hal yang nggak di kepala ini kan nggak banyak yang bisa dikeluarin lewat mulut, curhat atau apa. Bisanya kadang gue nggak bisa ngungkapin nih, cuman bisa lewat nada deh. Jadi lewat lagu menyampaikan Lewat pesannya. lagu. Keren. Semoga itu bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga ya. Jadi Enggak, mungkin kayaknya. jadi mungkin ya berarti kan tanda kutip maksudnya Mas Arda ini adalah perantauan juga berarti kan. Oh, jelas, anak kampung, sangat kampung dan tidak ada bantuan apapun dari kampung. Iya. Jadi bener-bener. Sendiri. Jadi kalau ada cerita Indosiar yang lagi sedih-sedih itu, iya bawa tas, bawa ini, jalan ke Jakarta Bener, kayak ini. gitu ya. Perjuangan. Jadi teman-teman jangan cuma lihat wah enak ya sekarang jadi Betul. vokalis band. Keluar kota, biasa orang lagi lihat keluar kota jalan-jalan terus. Tapi ada perjuangan-perjuangan yang harus dilalui dulu. Parah, Jangan lihat gua sekarang. ditipu produser udah sering. Iya Ditipu produser udah sering banget, dijanji-janjiin, rilis ini. Terus dimakan. Ditidurin sama produser juga. Waduh, kembali ke Salah. cowok. Tapi nggak tahu deh, siapa tahu ada ya. Kan yang diangkat kan biasanya yang produser cowok, artisnya cewek. Iya. Siapa tahu ada produser cowok, artisnya cowok juga. Kita nggak pernah tahu. Serem. Ya gitu lah. Apalagi zaman dulu ya, maksudnya zaman dulu kan sosial media nggak kayak sekarang. Iya. Kalau sekarang diproduserin siapa? Si A, kita bisa cek dulu. Cari nih. tahu. Betul. Itu sosial media tuh banyak banget pagar yang akhirnya orang-orang nggak bisa sembarangan. Iya, Itu sosial media itu salah satunya itu. Banyak ada kemudahan ya ada kekurangan juga gitu. Gitu. Jadi ya itu banyak banget ceritanya. Jadi nawarin demo tuh, gue tuh nawarin ke satu label semua. Oh gitu, ngasih-ngasih. Gitu ya. Masukin ya. Gimana Pak? Udah didengar? Ada kesempatan itu buat ketemu. Itu yang di mall ketemu. Gimana Pak? Udah didengar? Oh udah. Enggak nih. Bohong nih. Basa-basi ya. Bohong nih. Nih orang gitu, lu kerja gila lu gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang berharap di situ, lu bilang enggak gitu. Tapi lagu segitu ini orang ngumpulin 10 CD misalkan. Dari satu CD yang mereka store itu ada mereka rekaman, jual kambing di kampung, jual apa segala macam gitu. Jadi ternyata enggak. Ya gua nggak bisa ngakimin, tapi saat itu gua lihat
bohong semua nih. Jadi ada kesan seperti itu ya. Gitu ya. Awal nggak semua lah, tapi pas yang gue tanyain di ketemu di mall, udah, wah bohong nih orang. Kita nggak bisa bohong kan, tuh mimik muka kelihatannya. Nah terus kalau masuk Naf sendiri gimana mas ceritanya? Jadi ceritanya itu karena store, gue tuh dulu punya band. Oh ada band lagi? Ada band, bukan ada band ya? Oh iya, Ares nama band. Bukan, Hercules. Saya siapa di sini? Saya Dia punya band, store lagu tuh. Salah satu lagunya itu gue yang bikin, judulnya Dosa Apa. Store, nggak nyangkut memang. Tapi ada satu label, ya kan? Inisialnya Trinity. Waduh. Itu dulu Trinity. Tuh Trinity terus tiba-tiba ini siapa nih penyanyi nih? Ternyata Naf tuh bikin audisi vokalis. Oh, tapi nggak tahu waktu itu? Enggak. Okay. Dan gue nggak ikutan. Oh. Jadi CD-nya didengar mereka. Pas didengar lagu itu, gue suka nih refnya. Ini siapa nih? Udah masukin gitu. Ada namanya. Jangan. Terus lo kenapa? Dia ada band nih. Gitu. Nggak bisa gitu. Nggak. Gue pengen. Dia mau nggak nih? Wah. Akhirnya dari 350 peserta yang store CD banyak. Gue masuk tiba-tiba 15 di telepon. Arda besok bisa audisi nggak? Audisi apa ya? Naf, mati. Jadi karena memang niatnya buat nyodorin CD ya, bandnya. Akhirnya audisi didengarin 15, akhirnya disaring 3 orang. Di radio dalam audisi akhirnya kita live 3 orang itu. Yang gue peserta terakhir udah siap, oke, kehujanan gue. Itu bener-bener drama hidup gue. Drama itu ya. Set kehujanan, kuyup, ganti baju, set. Oke siap, habis naik ojek. Ayo kita nyanyi. Set lagu pertama. Hap, mati lampu, pet. Wah, serius? Mati lampu. Dari situ kesempatan ngobrol sama mereka akhirnya. Sama teman-teman Naf. Mas, wah dulu aku SD lihat kalian loh. Muka mereka gini. Ini anak umur berapa? Anjir salah nih, gak lolos, salah nih, gak mas dulu aku idolain ini, tak sebutin semua albumnya, memang aku punya semua albumnya Naf. Oh gitu emang ngefans ya? Gak ngerti kenapa ya, dulu, jadi hiburanku tuh dulu, kalau sekarang di toko kaset PS, kalau dulu tuh ada namanya di Madiun Duta Irama, pasti nongkrong di situ, toko kaset. Sama. Apa aja, 98 Degrees, Westlife, Boyzone, apa aja yang naik pasti dibeli. Gitu. Bahkan apa yang lagi promo di radio datang di DCS FM pasti gue beli. Keren. Kasetnya pasti gue beli, gue bacain tuh. Pasti dibeli nggak Pak? Hah? Vokalisnya tak ajak pacaran. Terus itu kasetnya tuh gue bacain thanks to-nya. Padahal nggak kenal nih siapa nih orang ini. Bacain penciptanya gitu aja, kenikmatan sambil dengerin, puterin lagi. Ada kenikmatan di situ. Dari situ akhirnya dikabarin, Mas Arda bisa manggung 10 titik nggak? Hah? Ini apa? Tiba-tiba datang langsung gitu ya? Manggung 10 titik. Keren. Tapi nggak dikasih tahu kalau udah lolos Naf. Iya. Jadi sebenarnya mereka udah ngasih tahu tapi kayak udah lolos tapi entar dulu deh lihat attitude-nya dulu gimana. Oh iya benar. Manggung tuh 10 titik tuh. Kalimantan, Sumatera apa manggung tuh. Baru 10 titik baru kasih tahu. Sebenarnya udah lolos sih lu gitu. Ya elah, tapi bayarannya sama kan, Bang? Oh iya, karena udah personil tuh bukan edisional. Gitu, jadi ternyata gitu ya. Session player ya. Jadi ternyata manggung terus dapetin mood dan lu kok nggak ada pressure-pressurnya pas awal-awal itu karena nggak ngerti gitu, karena happy awalnya gitu. Iya benar. Setelah masuk justru malah ada pressure karena bikin album gimana nggak ngerti kayak gitu. Jadi lebih ini. Oh gitu. Jadi gitu teman-teman mungkin yang banyak bertanya-tanya, ini vokalis Naf yang dulu apa yang sekarang? Kenapa ganti atau ini benar nggak sih yang dulu atau yang sekarang? Nah, ya banyak ada vokalis terbaru. Banyak yang salah paham. Banyak yang salah paham. Nah, jadi tadi konfirmasi cuma diseru Deng. Biar yang salah Liverpool aja. Wow, sebetulnya klub bola nih. Ya tapi gue ngomong ini gue jadi inget kemarin pas di episode Chris Patih si Fandi juga gitu katanya audisi kurang lebih sama ya, audisi nggak dibilang lolos jadi diajak manggung langsung tapi dia kayaknya 2 titik dia kalau nggak salah luar kota juga, abis itu baru dibilang iya lu udah sebenarnya kita udah pilih lu. Apa emang gitu treatnya ya? Jadi memang kelihatannya ada audisi di atas panggung. Gitu. Oh jadi kan ada, ada. Gue pun gitu. Jadi gue sama Kotak tuh 2 tahun malah justru. Sebenarnya tapi kalau sama Kotak sih udah dinyatakan masuk. Cuman proses pendekatannya bisa dibilang 2 tahun. Jadi manggung sampai ketahuan. Oh ya lo sama gue ternyata begini gitu. Jadi ya sengeblend itu akhirnya mungkin
si High Music Record karena saking sayangnya sama Kotak kan tuh artis pertamanya dijual lah ke Warner karena memang bukan dilepas biasa aja gitu, jadi memang dia masih ada kayak tanggung jawab. Mas Iwan, hai, dia langsung menjual ke Warner dan alhamdulillah memang diterima. Oh gitu ya. Harus ada adaptasi manggung. Ada. Jadi melihat playernya cocok di dalam studio, tapi di luar coba gimana? Gue liar banget pas awal set, lari turun panggung, lari ke lapangan. Gak ngerti dari mana gimmicknya karena excited, jadi tiba-tiba ngelihat penonton yang banyak dan nyanyi terus turun terus mereka langsung lu gila lu gitu lu bisa entertain lu gitu. Oke, satu poin yang itu gitu karena kita nyari di dunia industri ini nggak cuman bisa nyanyi doang, tapi entertain full package adalah itu yang penting, bisa menguasain penonton. Oke, gitu. Walaupun itu masih cetek, kenapa? Karena tetap harus ada jam terbang yang banyak. Jam terbang ya. Ya, seru banget ya itu cerita-cerita itu. Maksud gue kayak zaman dulu ngeband ya, misalnya gue ngeliat kalian, gue masih kecil ya. Enggak, jangan. Jadi maksudnya pas lihat, wah gila. Dulu SD kan? SMP dulu. Beda dikit ya. Oh gitu, jadi maksudnya setelah audisi emang beda ya, maksudnya kayak audisi studio kualitas suara dan warna. Iya, jelas. Itu cocok, cuman iyalah karena kan beda. kalau dia di studio mungkin 2 lagu, tapi ternyata pas di panggung gede ternyata terlalu excited, ternyata habis suara lagu ketiga nggak ngerti gitu. Ternyata perjalanan proses-proses yang gue nyanyi di sunatan, ya dicuekin orang, gue tetap bisa nyanyi, gue nyanyi di kafe mau nonton 1 orang, itu ternyata membawa gue ke sini. Itu perlu proses yang harus gue hargai. Benar. Ya, semua ada nilai-nilai yang ditangkap dan juga dicerna untuk masa depan. Nilai yang harus dicairkan juga sih, jangan ditangkap. Laudeng Teguh. Nah, kalau Kak Tantri sendiri kan kurang lebih sama, berarti kalian punya kesamaan itu ya? Iya, sama. Vokalis pengganti ya? Iya, bener juga ya. Bener, kita vokalis pengganti, tapi kamu dan aku tak akan terganti. Keren! Udah stop, ntar Copyright. Iya, maksudnya terus sama-sama pernah ikut ajang pencarian bakat. Walaupun yang satu solo, yang satu band. Betul. Keren. Betul. Nah, terus Kak Tantri sendiri, kalau Kak Tantri ini enggak emang Kotak yang milih kayaknya next Tantri apa audisi juga? Karena mereka lagi audisi, terus kan band gue tuh Ares masih baik-baik aja, walaupun panggung pun jarang. Terus yang Mas Iwan dia ngomong sama gue pribadi sih, dia ngomong, Tantri ini gimana nih, Kotak lagi cari vokalis, dari kemungkinan semua penyanyi perempuan yang ada di Dream Band kayak kamu lebih maksudnya lebih cocok dengan musiknya Kotak gitu. Terus aku denger Kotak langsung wow gitu. Terus ya udah mikir, tapi ini harus pakai audisi nggak sih Mas? Ya harus pakai audisi, tapi ini hanya regulasi aja sih sebenarnya, ala gitu, biar kesana tuh gue audisi banget, tapi memang audisi sih. Jadi kayak disuruh nyanyi sama anak-anak, terus suruh scream, padahal gue Kotak ada yang scream, ya boleh banget kan. Scream lo, kata Posan Tobing. Scream bisa nggak dek? Bisa bang, apa aja bisa bang. Tahu deh bener salah atau enggak, gue juga scream aja deh. Terus udah dari situ ya sekitar berapa vokalis ya, gue kurang tahu, di sekitar 50-an vokalis sih kalau nggak salah masuk. Terus ya udah akhirnya minta izin sama anak-anak Ares kalau gue harus memilih yang terbaik, karena kan saat itu kondisinya memang gue harus main musik lebih, maksudnya dalam arti cari nafkah lebih lagi, nafkah dan berkarir gitu. Dan anak-anak nggak apa-apa. Wah ini harus dicontoh nih. Mau baper klub ya. Karena memang gue masuk baik-baik, kita kan masuk bareng-bareng lewat Dream Band, dan gue pun merasa gue keluar pun harus baik-baik. Gue tuh sampai bokap gue bilang gini, kamu bikin tulisan deh kayak surat dengan kata-kata yang sama, kasih ke semua personil, tapi kamu diem di situ. Kan gue masih kecil waktu itu, gue masih SMA kelas berapa, SMA kelas 2, SMA kelas 3 lah pokoknya. Terus tapi nanti nggak bisa ngomong, udah tulis ya, gue ikutin ya, gue tulis, gue pengen ngomong apa, gue kirim ke anak-anak di dalam satu ruangan itu. Gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue akan kasih surat-surat ini ke kalian ya, tapi setelah ini ayo kita diskusi bareng-bareng. Setelah itu mereka ya gimana lagi, mukanya kecewa, wajar lah kecewa kan. Ada proses beberapa personel juga kayak yang kalau milih itu sih, tapi kan akhirnya berjalannya waktu, oh ya udah memang jalan hidupnya begitu. Ya keren ini. Ntar kasih musik-musik sedih ya. Ya elah, apa? Ya maksudnya pada akhirnya memilih juga ya, maksudnya mana yang, tapi jangan sampai salah memilih ya. Ternyata pas Kak Tantri memilih Kotak emang jalannya di situ. Emang jalannya. Kalau Kak Tantri masih di Ares, kita nggak kenal. Iya betul banget. Iya. Nah ngomong-ngomong soal
hubungan suami istri. Padahal tadi bilangnya gue bahas musik doang. Nah, tapi ini menarik karena menurut gue ini berguna buat gue juga ya yang single ya. Oh iya. Maksudnya waktu itu gimana sih dekatnya, terus kayak proses PDKT-nya kan sama-sama musisi nih. Ada orang yang suka bilang kayak kalau pacaran atau misalnya punya hubungan dengan sesama satu profesi itu alangkah lebih baik. Cuman ada juga beberapa orang yang bilang kayak jangan seprofesi deh, udah nggak bisa saling menutupi. Iya gitu-gitu. Katakan musisi lagi seret, yang ini bisa naik, jadi kayak gitu-gitu lah dari segi ekonominya. Nah itu gimana tuh Mas awal-awal? Mas Ardin deketin dong. Kalau pendapat harus satu profesi atau enggak, jangan buat patokan. Yang penting itu adalah personnya. Itu dulu. Jangan, gua nggak mau satu profesi. Tapi ternyata dia memang cinta dan layak dan personnya adalah yang layak untuk diperjuangkan dan dicintai, kenapa enggak gitu. Harusnya dari situ, personnya siapa dulu. Iya. Bukan kerjanya ini dulu ya, susah. Dulu ketemu Tantri ketika Tantri manggung di Madiun. 2008. Waktu itu aku jadi band pembukanya. Jadi band gitu, openingnya. Ya udah ketemu, ini ceritanya udah sering sih ya. Jadi singkat aja. Ketemu di kedai bakso di depan radio itu, ketemu depan radio, terus kita mau sharing, dia kasih nomor ke aku, terus kita WhatsAppan dan ketemunya cuma sekali itu aja. Ketemunya cuma hanya malam tahun baru itu. Besoknya kita nggak ketemu selama 3 bulan. Selama 3 bulan tuh long distance kita udah. Kita 3 bulan itu kita jadian akhirnya. Oh gitu. Udah, jadi ketemu sekali tuh. Nggak ketemu lagi tapi udah jadian online. Keren. Oh gitu. Terus dari pacaran akhirnya sampai ya sempat akhirnya tetap 1,5 tahun LDR, merasa capek dan segala macam. Tapi itu yang bikin aku semangat dan ya perjalanan dari situ tuh jatuh bangun, kesel, sedih apa semua jadi lagu. Bahkan termasuk dari lagu Pelabuhan Terakhir tadi. Jadi kan bikin kan. Jadi Tantri itu ulang tahun pas 2009 itu 9 Agustus ngadu apa ya mau bilang, ngadu bunga jelek, layu, ngadu kalung apa segala macam hilang ntar. Kalau dia udah putus sama aku habis tuh. Ngadu apa siapa ya? bilang di Gramin? Udah deh lagu deh. Kenapa? Lagu ini akan terngiang-ngiang walaupun dia akan putus gitu. Lagu nih gua kasih racun. Di situ lagu. Tapi memang kerasa bahwa di situ berkat dia, aku tuh pengen banget berangkat ke Jakarta memang. Akhirnya aku harus berkarir nih, aku harus bisa. Anak daerah, anak Madiun bisa lah nembus industri musik lah, bisa lah, nggak mungkin nggak bisa. Dari situ, padahal dipatahin terus tuh, aduh nggak mungkin kayaknya. Mungkin nggak apa-apa di situ ya. Jadi akhirnya lagu itu terus kita janji, kita kalau nikah nanti lagu itu jadi theme song pernikahan ya gitu. Akhirnya pas bener-bener kita mau married 2014, dia bilang, kamu inget nggak dulu pernah nazar kalau dulu mau bikin lagu, ya udah yuk bikin seminggu sebelumnya. Lagu itu jadi theme song pernikahan. Makanya itu kenapa sampai hari ini kita nggak pernah nyanyi bareng. Maksudnya kan harusnya kalau pasangan vokalis enak dong nyanyi bareng dong, single apa segala macam. Bikin project dong apa segala macam, tapi nggak satu lagu itu. Kenapa? Karena lagu itu momentum dan memang belum ada momen lain sih selain lagu itu. Ya. Tapi nggak menutup kemungkinan dong tiba-tiba ada kayaknya kalian bikin satu project bisa aja. Iya, duit ranjang. Waduh. Ini halal, bro. Iya juga sih, bener banget. Jadi pengen. Bisa. Jadi perjuangannya panjang loh. Sama dia tuh pacaran 5 tahun. 5 tahun ya Mas? 5 tahun dan gak usah dibahas semua Mas, cukup. Iya. Gak. Gue sedih. Gitu aja nangis. Lemah kalian. Gak ada akhlak. Cocok main di Indosiar. Gitu. Jadi ternyata membawa semua perjalanan itu justru jadi bahan bakar untuk kita berkarya sih. Ternyata. Tapi sebenarnya cukup menarik kalau misalkan kalau buat aku yang ngomongin satu profesi, mungkin beberapa orang beda-beda ya. Beda-beda ya. Tapi kalau gue pribadi, gue ngerasa gue lebih nyaman sama orang yang bisa nyambung ngobrolan sama gue. Jadi kalau misalnya gue ngebayangin ya kalau misalnya gue ngobrol sama pengusaha, misalnya dia businessman gitu, kenal, ngobrol, gue nggak nyambung, gue jadi kayak yang like
apa ya, kok gue terlihat konyol ya, kok gue nggak satu gambaran. Kok bisa dikibulin ya gitu. Iya, dan gue tuh kayak gue nggak bisa nih ngobrol kayak gini. Mungkin gue dapat pelajaran banyak, tapi ada juga mungkin ada beberapa momen yang gue nggak bisa masuk nih kalau misalkan beda sepaham, maksudnya beda jauh banget profesinya. Ya, profesinya jauh banget gitu. Nah tapi kalau masih di lingkup seni, mungkin masih bisa nyambung. Dan obrolan kita bisa, bahkan dari obrolan kita berdua yang cuman awalnya ngomongin lagu, ngomongin stage act, ngomongin pembahasan panggung, akhirnya kan bisa melebar tuh. Nanti kita bikin apa ya? Terus kita pokoknya mengembangkan ide liar kita di daerah, di lingkup seni kita tuh jadi lebih luas lagi gitu. Iya. Pernah nggak ada bukan kesalahpahaman ya, maksudnya ketidakcocokan dalam membahas musik? Ya, sering lah. Dia punya taste musik yang beda, gue juga beda gitu. Tapi itu sih yang bikin kita jadi makin seru pembahasannya. Nah, karena memang masih di lingkup musik. Lalu kamu kenapa suka sama band ini misalnya? Kamu kenapa suka sama musik ini? Ya karena begini. Tapi aku nggak suka deh sama ini. Tapi ya seru lah gitu. Maksudnya bisa tektokannya tuh bisa ngalir. Bisa sharing ya, bertukar pendapat. Kenapa kamu nggak suka musik ini? Karena kamu tuh kelakuan udah berubah. Loh, enggak. Aku gak suka musik itu. Kenapa? Kopi kamu gak bikinin tiap pagi. Nyambung ya. Ya, maksudnya itu menarik ya, karena tadi yang gue bilang kayak ada yang bilang lebih enak profesi, apalagi ini musik kan. Musik, dan banyak yang bilang kan seniman itu perasa ya. Betul. Jelas. Jadi kalau perasa ketemu perasa, becek banget ya. Gitu kan biasanya. Perasa ketemu perasa, iya. Tapi dengan musik itu justru membuka cakrawala kita berpikir sebetulnya. Membuat kita tuh kita tuh dulu minder banget, wah kita cuma lulusan SMA. Berdua nih cuma lulusan SMA. Nggak ada biaya kuliah, berdua berjuang sama-sama. Tulang punggung keluarga, ya kan? Andra dan tulang punggung keluarganya. Jadi sama, backgroundnya sama, tapi ternyata dengan musik itu jalan hidup kita bisa ngambil ilmu dimanapun ternyata, dengan orang-orang yang bahkan kita nggak kepikiran gitu. Jadi ternyata seru ketika kita diadu, ketemu. Belum. Ini bocor nggak apa-apa suaranya? Nggak apa-apa. Siapa tahu kan ada iklan anak kecil masuk kan? Iya kan? Pampers. Gitu ya kan? Terus jadi jangan kaitkan dengan profesi sebetulnya, tapi dengan personnya. Udah itu intinya. Personnya siapa dulu orangnya. Benar, itu pesan yang sangat berguna buat gue pribadi. Lebih tepatnya. Oke Mas, sebelum kita bahas lagi tentang ngobrol-ngobrol tentang musik lagi dan tentang perband-bandan nih, gue punya games. Asik. Biar gak bosan-bosan amat. Yoi, mangga. Hadiahnya apa? Hadiahnya rumah sebelah. Hadiahnya tidur bareng Laudeng. Wow, jangan dong. Hadiahnya kita udah lihat giveaway-nya. Terima kasih nih. Teng terererereng. Keren, tadi pas gue datang keren banget nih. Tadi masih kebuka gitu kan. Keren. Artistik, rumah seniman. Wih. Jadi gamesnya ini adalah sambung suku kata. Jadi nggak terlalu musikal. Jadi sambung suku kata, katanya boleh kata sifat, kata benda, kata kerja. Yang nggak boleh tuh kayak nama orang. Kata-katain ya nggak boleh. Baiku itu. Udah bangun. Oke, jadi kita akan bermain games namanya games sambung suku kata. Jadi kata yang boleh dipakai adalah kata kerja, kata sifat, kata benda. Yang nggak boleh tuh kayak nama orang, nama kota, nama daerah, nama-nama lah intinya. Tidak boleh. Jadi sambung suku kata. Misalnya bantal, tidur, tali. Suku kata. Jadi bantal, tali, bantal, lidah ya. Lidah, dahi. Gitulah. Ya. Dahulu. Lu lupa gitu. Oke. Pak Pansos. Sekarang lagi sering. Bisa diedit kan kalau jorok? Bisa. Jorok malah disarankan. Mungkin konten ini bisa untuk Sela nanti ya. Ya, benar-benar. Ya, ini kan 17+ ya. Oh, oke. Gitu ya, paling udah pertanyaan itu aja, jadi muter gini secara jam-jam. Lu juga ikut? Ikut. Okay, jadi kita bertiga, terus nanti yang kalah ada hukumannya. Oke. Hukumannya apa dulu? Bebas hukuman. Jadi ntar kan misalnya gue kalah, kalian berdua berembuk apa hukumannya? Oke. Sebaliknya gitu. Oke. Misalkan apa handicapnya buat kita gitu ya? Iya, jangan dong. Kasian. Ya kalau ada yang mau endorse boleh. Tetap. Oke, so kita mulai. Nah nanti ada
metronomnya. Tangan gue sih sebenarnya. Oke. Jadi satu bar, misalnya Hati-hati. bantal, Setengah populasi hilang loh. lidah, misalnya, Oh, tali gitu. oke. Jadi persebar baru itu. Oke. Yuk. Misalnya kipas tuh, 3, 4. Pasar. Nah, Ar. Sar. Oh. sar boleh, ar boleh, ar masih boleh. Oh, pasar. Sarung. Gitu misalnya kayak gitu ya. Oke, oke. Sudah mengerti ya semua ya. Dibantu ya? Nggak boleh. Dibantu, maksudnya belakangnya apa ya gitu loh. Iya. Oh iya, benar. Iya. Oke, kita mulai ya dari Coba. mungkin dari kata kecil boleh. Bebas kata-katanya apa Bebas aja? kata bebas. Nah, dulu bentar ya. Iya, boleh. Rusak. Saku. Ya. Kutu, Tulis. Lisan. santai. Gue langsung bayangin tai. Iya, santai. Tai Chan. Nama Eh, kota nggak nggak boleh? boleh nama. Nama kota nggak boleh. Nggak boleh, Oh, tai. tai. Iya. Tai. Mau tadi bau. Mau ngomong gitu. Taichan. Oke, gua nih kalahnya Oke, satu berarti ya. ya. Taichan boleh? Boleh Taichan. Kan nama. Oh iya juga ya, Taichan nggak boleh. Gak bisa. Tai apa ya? Tai macan. Tai, nggak tahu udah usah dipikirin lah ya. Iya. Oke. Iya, tai susah. Iya, Giling. bisa. Oke. Ya Yuk. itu di situ. Oh, Jadi satu ya. Oke. Yang paling banyak yang dapat 3 pertama yang salah dia yang kalah. berarti. Oke. Kita mencari yang kalah. Oke. Oke, next Mas Arda. Bebas ya? Basi. Sirna. Nasi. Sikut. Ah, apa? Sikut. Oh, ulang. Hitung. Kutu. Kutu tuh. Tuh. Kutu. Tuh belakang ya? Ya. Udah habis. Tulis. Balik lagi. Balik lagi. Iya. Tulis. Gak boleh. Tadi kamu udah tulis ya? Udah. Nggak boleh? Gak boleh Nggak boleh. diulang. Oh, oke. Lagi berjalan nggak boleh, kalau udah mati baru nggak apa-apa. Oke. Iya, satu-satu. Satu-satu. Oh. Gitu. Oke. Ayo, aku juga deg-degan. Aku jadi deg-degan. Oke ya. Yuk. Aku ya. Pintu. Tupai. Waduh. Tupai kan nama hewan nggak boleh. Oh, gak boleh ya? Nggak boleh. Oh, gak tahu ulang. Oh ya udah. Lu. Boleh. Perempuan. Iya. Dikit atau begitu enggak? Perempuan, nggak apa-apa. Belok kanan, sini kiri. Iya, harap malam mama. Oke, pulang ya. Yuk. Kipas. Pasti. Tidak. Ya udah tahu. Ya. Tidak. Tidak. Ya. Daki. Kita. Tali. Ya. Situ aja udah. Lihai. Susah nih. Hai. Yes, 2. Lihai, iya, hai susah sih. Hairun. Yuk. Oh, 6 orang. Ya, nomor orangnya ya. Oke, Kampret lo. Katantri silakan. Tunggu bentar ya. Oke. Rusak. Udah tadi Udah. rusak ya? Udah. Apa kalau ganti. diulang? Oke, ini yuk. Muak. Muak. Aku. Iya. Oh. Kutu. Lagi. Tukang. Iya. Susah. Kang. Apa? Tukang. Tukang. Kangen. Hah? Kangen. Iya benar. Oh iya, kangen, bener, kangen. Enak. Nakal. Oh, keren. Kali. Libur. Burung. Rung. Berarti rung ya? Iya, rung. Rungsing. Terus nih. Rungsing. Ya lu rungsing banget sih. Rungsing itu bahasa Jawa ya? Bukan. Oh, iya. Bukan lah. Tahu nggak Pak Produser Rungsing? Nggak tahu. Oke. Apa tadi? Ya udah, salah ya, salah ya. Dua. Ya udah, 2 sama. Oh. Rungsing itu apa? Iya rungsing. Gue Rungsing ya? Iya, itu Oh, bahasa oh. Jawa itu. Oh, itu bahasa Jawa ya? Enggak, Indonesia rungsing banget sih lu. Masa sih? Coba Betawi gimana? apa segala macam. Oh, nanti buat teman-teman yang tahu mungkin bisa komen di bawah ya. Hei. Teman-teman yang rungsing tolong komen. Oke, 2-2-0 ya. Just for info, saya baru pernah kalah 3 kali. Serius Games ini lo? selama 50 episode ini. Wow. Baru kalah 3 kali. Ya dia banget. yang bikin gamesnya. Tapi kan ini kan general. General. Yuk, coba. Oke, lagi ya. Aku ya berarti ya. Hah. Sepeda.
Daki. Kidung. Aduh susah. Dungu. Ngutang. Berarti apa? Tang. Tang. Udah lama lu itu udah lewat. Itu udah lewat. Tangis ya. Isak. Oh, ngis. Kan Bukan isnya. ngis. Oh iya, ulang. Nis. Isak. Saku. Saku berarti ku ya. Ku. Kutil. Waduh. Til ya. Mau jorok lagi. Aduh. Tilang bisa tilang. Iya tilang ya benar juga. Tadi soalnya kutil tilang. Jadi kayak di otak kutilang kayak bukan kali ya. Oh kutilang beda sendiri ya. Ya udah berarti 2-2-1 ya. Iya, udah satu. Ya, biar seru aja. Padahal dia tahu. Gue ya? Ya. Nggak bisa. Gak bisa Gue udah ngomalik tar. Sofa. Fasih. Oh, ya. Kata sulit. Sihir. Hirau. Rau. Berarti apa? Rau. Wow. Raup. Apa? Raup hilang raup. Raup. Raup kehilangan raup. Iya. Ada ya. Oke. Upah. Paha. Harta. Tahta. Dan Raisa enggak? tangis. Nis. Isak. Iya, balik lagi tadi lupa. Sakit. Kitan. Apa kita? Kitan. Iya betul. apa? Kitan bisa. Kitan. Kita apa? Sunat. Sunat. Kitan. Udah tau gue kintan ya? Kitan. Ya kita Kitan. Jalan. Kitan. Berarti tan ya. Ya. Tandus. Dusun. Sunat. Lebih baik lagi. Beda masa doang. Nat. Nata. Ya menata. Dari kata menata. Ya. Takut. Kutang. Balik lagi. Berarti apa? Tangis. Kita kayak nggak sesuai sama arahnya. Lebih dari 1 meter. Buat teman-teman mungkin kayak kok nggak sesuai tempo ya? Ini progresif. Jadi kadang 7/8, kadang 6/8, kadang 15/8, kadang 14,5/8. Nah, Ini pecahan desimal namanya. Iya. Apa coba? Iya itu kita kayak dream theater. Jadi kita kan suka-suka aja. Ya, nggak apa-apa. Tadi gimana ya? Nggak tahu ya, lupa. Tangis. Iya. Isu. Suka. Kadung. Ada itu bahasa. Kadung. Dungu. Musik. Sik berarti ya. Siku. Kupret. Ada nggak sih kupret? Enggak ada. Kutu kupret nggak ya? Dua. Aduh, gawat. Mulai Kayak gue gawat. harus nyari kata-kata sulit nih. Iya nih. Oke, yuk. Wah ini baru ini susah nih. Oke. Kata nanti silakan. Oh, gue ya? Iya. Syirik. Apa? Syirik. Ada Y-nya tuh ya. Syirik. Rik. Rikuk. Ada Google. Gila Rikuk. pasarnya nih, bahasa Indonesia kan. Dari tadi kata-katanya Sulit ya, jarang terdengar. Jarang. Rikuk. Rikuk ya. Kukang. Nama hewan dong. Kukang Nggak boleh. aktivitas. Oh iya, nggak bisa. Itu Kukang. nukang. Lo kalah bro. Jadi pelajaran episode hari ini tidak boleh sombong ya. Karena ketika sombong kalah. Ya juga ya, kukang. Apa ya? Nggak ada, kukang nama binatang, nama hewan. Kukang. Oh iya. Kangen. Kuku tadi kuan ku. Kukang. Oh, kuku. Apa? Kuku tadi. Kata Rikuk. Iya. Kuk. Susah kalau kuk ya. Kuku. Kukus ya harusnya. Kukuh bisa. Kuku atau kokoh sih yang benar? Kukuh bisa. Kukuh ya? Kukuh ada. Kosakata bahasa. Kuka. Udahlah ya, udah oke. Kurang lebih saya kalah di rumah. Namanya juga saya away hari ini. Away. Bertandang. Jadi saya kalah nih. Hukumannya boleh dirembukin bebas apa aja. Nanti, Pulang jalan kaki kayaknya. berat ya. Apa panda? Hukumannya pengakuan. Apa nggak namanya? Hukumannya pengakuan. Pengakuan
selama bikin channel 5 bulan. Nah, aku aja. Berapa lama dibayar owner? Kalau itu gue tahu. Gitu. Pengakuan dari semua artis yang udah lo iringin, mana artis yang paling ribet? Waduh, karirku dipertaruhkan di episode ini ya Tuhan. Aduh. Kamu mengadu domba. Ini kayak acara gosip paling ribet. Ini ribet dalam segi apa nih? Nah, Mungkin ada pembenaran loh. Cuma sebut waktu pembayaran. Oh, ini berarti manajemen ya? Iya, ini jangan artis. Jangan artisnya, jangan personal. Bukan artisnya ya. Wah, manajemen lebih parah lagi. Mending personal aja. Dia menaungi banyak artis loh. Ini harus bilang nih. Manajemennya atau ini aja apa inisial, sebut saja namanya. Oh, nah inisial kalau paling ribet udah pasti di hidup gua udah pasti ada satu manajemen itu lumayan krusial, tapi artisnya banyak juga. Ya kan harus disebut. Jadi gue sebut artisnya nih Kak? Buat terserah. Lebih spesifik artisnya atau manajemennya bebas. Oh yaudah nih, mungkin ini lebih diplomatis jawabannya. Teman-teman dari Idol. Oh, iya. Indonesian Idol. Oh, oke. Mungkin karena manajemennya menaungi banyak artis, jadi banyak skip ya. Ya. Di satu sisi saya maklumin, di satu sisi saya butuh duit ya. Gitu. Itu hanya kritikan aja. Itu kan kritik membangun. Jadi sebenarnya sebelum acara ini mulai kita tadi udah janjian. Ini buat menyindir. Iya, sampai tadi di setting kalah Rikuk apa semuanya. Settingannya jauh banget. Skripnya panjang banget tuh, cuman gara-gara nama. Ya, oke, udah ya. Udah cukup. Ya. Terima kasih Kak Andrian juga. Kak Arda sudah. Aduh, gue kalah terus pertanyaannya serem juga ya. Iya. Jangan masukin hati, masukin jantung. Iya, keren. Tapi ini bukan jadi pelajaran buat teman-teman manajemen lain ya. Kok dimasukin jadi konten itu ya? Biar bisa sama-sama udah dapet thumbnail nih udah. Iya benar. Udah dapat clickbait ya. Biar bisa tahu situasi kita saat ini ya. Bener. Tolong dipikirkan ya. Gitu. Oke, kata tadi udah main di games. Nah, sekarang kita akan ngobrol lagi tentang musik nih. Selama pandemi ini kan berarti ada beberapa schedule yang tertunda dong. Enggak beberapa sih. Banyak schedule. Enggak banyak sih, semua. Bahasanya lebih itu semua. Semua. Gitu. Kalau Naf sendiri tahun ini harusnya bikin apa Kak? Rencananya? Naf itu pas PSBB itu kita manggung di luar kota. Pas PSBB. Pas PSBB dan itu ngalamin Jakarta yang kota zombie itu. Naf ngalamin di pesawat berangkat cuman 15 orang itu kita ngalamin. Terus itu bener-bener pandemi, orang-orang udah ngumpet, kita udah ketakutan buat pulang itu. Dari situ stop semua manggung, jadwal di stop semua bener-bener. Tapi ada selalu ada yang bisa dipetik pelajaran, yaitu kita bisa ngerampungin album. Oh oke. Biasanya kan kita selalu manggung lah, enak manggung, dapat duit, manggung lah, dapat duit. Justru ini kok manggung. Akhirnya menyelesaikan album ini cuman hanya kewajiban. Iya, ngisi waktu luang juga. Ngisi waktu luang. Itu kenapa band-band kalau pertama kali itu mesti albumnya bagus-bagus karena semua dicurahkan di situ. Di situ, tapi album kedua udah mulai kewajiban. Benar. Album ketiga udah mulai kecapean. Kalau gitu kan. Iya, benar. Album buat asal-asalan. Iya. Nah, akhirnya di situ kita mikir, kita break di situ, justru kekhawatiran apapun dituangin di situ. Iya. Itu ketakutan, happy apa segala macam dituangin di situ. Akhirnya albumnya bisa rampung dan bisa keluar di bulan Januari. Akan keluar di bulan Januari 2021 ya. 2021. Jadi teman-teman buat apa sih nama fansnya Naf Kak? Navelo. Boleh buat teman-teman Navelo nanti jangan lupa untuk ditunggu dan juga nanti didengerin di Januari 2021. Tanggalnya udah bisa dibocorin? Ya awal bulan. Awal bulan. Jadi awal tahun tuh ya. Awal tahun banget. Ya, keren. Jadi berharap memang membuka pintu yang baru di tahun yang baru. Keren. Semoga pandemi hilang, terus kita bisa manggung lagi lah kayak gitu. Karena orang-orang juga udah mulai kangen denger musik lagi, jijik-gerakan lagi. Bener-bener. Yang manggung juga kangen banget, ngerasa bahwa banyak banget yang stres karena ya nggak bisa, ya makhluk sosial itu makhluk yang harus bersosialisasi kan. Ini kan
serba salah kan akhirnya. Iya. Karena akhirnya nggak bisa manggung, nggak bisa mau ketemu temen juga sekarang sulit, mau ketemu orang tua juga harus mikir-mikir gitu. Jadi curhat kan? Iya benar-benar. Kalian juga punya sama, maksudnya kalian manggungnya itu benar-benar yang mostly lapangan terbuka dengan crowd yang banyak, kayak yang di. Jangankan itu, kita Naf tuh pernah manggung 12 jam di kapal. Waduh. Kapal yang kita berjebrang ke Maluku tadi cuma bisa kapal dari Sulawesi itu. Karena kalau dari Maluku kan kecil-kecil pulau. Iya, kecil. Kita berangkat dari Lubuk gitu, kita naik kapal 12 jam, kapal besar. Karena kalau kapal kecil ada badai. Udah gitu. Udah manggung di tepi pantai. Yang saya main air tiba-tiba buayanya banyak banget. Oh iya. Jadi keren. ternyata Kotak sama Naf tuh kebanyakan memang panggung-panggungnya ya itu alhamdulillah, tapi kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa Indonesia itu begitu kaya sih. Keren ya, benar. Kalau kata Andri, Kotak gimana tahun ini harusnya, tapi ngeluarin album ya kemarin ya, September ya? Ngeluarin album, jadi sebenarnya tahun 2020 ini kan aku kembali lagi di Kotak, dan itu akhirnya nggak kerasa sama orang-orang karena tiba-tiba ada pandemi dan memang nggak ada kegiatan apa-apa kelihatannya gitu. Jadi ya pas lagi tahun ini sih memang harusnya kita ngeluarin album 2019 kan, tapi karena aku ke hold hamil gitu. Jadi mau tidak mau sebenarnya sih kayak agak berat untuk mengeluarkan album ini karena ini pasti sulit sekali gitu. Cuma ya mikir ya udahlah, memang sudah waktunya kita ngeluarin aja, dan alhamdulillah responnya juga masih oke. Lagu Hoax juga alhamdulillah juga terdengar lumayan cukup luas gitu. Jadi ya buat kita pribadi sih mungkin ini bisa dibilang kayak meregenerasi sel-sel kreatif. Jadi kalau kemarin kan selama beberapa tahun ke belakang sama Kotak, dari aku masuk di Kotak 2000 official bikin album itu 2009. 2009 sampai di 2019 lah ya, sebelum aku cuti hamil. Ya itu bisa dibilang manggungnya tuh full house gitu, yang terus gitu kan, keluar segala macam, keluar kota. Ya, hampir dibilang jarang lah. Sampai ada di titik jenuh. Jadi kayak yang kita bikin apa lagi ya gitu. Kita ngapain lagi ya, terus kayak udah masing-masing, gua ke kamar, abis manggung gua ke kamar, Cok ke kamar, Sal ke kamar. Mungkin bisa juga kan ini jadi salah satu doa kita juga pas capek gitu. Ya bisa jadi kan capek pengen yang lain apa, pengen bikin proyekan apa segala macam. Nah, akhirnya terjadilah si pandemi ini membuat kita jadi justru rindu bikin sesuatu hal yang baru buat kita. Jadi kayak yang kreatifnya tuh bisa dari rumah masing-masing, terus juga ya memaksimalkan teknologi, walaupun umur kita tuh kayak yang harus banget yang ngulik-ngulik kayak gitu. Ya emang kalau orang tua ya. Gua masih muda dan kebetulan saya lah yang agak susah. Maaf Mang. Jadi memang akhirnya ya kayak gitu. Mungkin memang ini jalannya di tahun ini yang kita harus cari tahu. Bukan cari tahu, maksudnya kita harus berfokus sama hal lain dulu gitu. Akhirnya nanti pas lagi di satu titik yang mungkin katakan regulasi dari pemerintah sudah oke, boleh hiburan dibuka, nah itu kita jadi kayak yang pol-polan lagi tuh rasa sayangnya sama bandnya, sama musiknya, maksudnya musiknya Kotak kayak di Kotak kayak gitu. Jadi ya aku sedikit bersyukur ada pandemi, tapi tidak selama ini. Gitu. Jadi ya ini cukup lama lah ya buat kita kan. Tapi ya memang mungkin ya udah jalannya, dari kita berdoa semoga nih awal tahun jadi regulasi yang baik buat industri hiburan. Kita bisa tetap jalan lagi dengan ya, protokol kesehatan mau nggak mau kan. Gitu. Ya. Jadi teman-teman juga mungkin yang belum tahu kalau Kotak udah ngerilis album di 2020. Judulnya adalah Identitas. Identity. Ada berapa track Kak di situ? 10 lagu. Ada 9 lagu baru, 1 lagu di remake lagi. Itu judul lagunya Inspirasi Sahabat. Kalau yang kalian belum tahu, Kotak tuh pas lagi aku break cuti hamil, cuti lahiran, itu yang bukan gantiin. Jadi ada satu proyekan yang dibuat oleh Kotak namanya Kotak featuring Melimono. Iya benar. Nah, di situ ada lagu Inspirasi Sahabat yang dibawakan oleh Melimono. Tapi di album Identitas ini musiknya, kemasannya jadi lebih fresh lagi, tapi aku yang nyanyiin. Oh gitu, jadi itu sesuatu yang beda ya jadi. Iya, dan yang menariknya di album ini kita
DIY, jadi kita mengerjakan semuanya sendiri. Aku Sela Chua kita nyewa villa di Jogja, kita bawa keluarga besar kita dari keluargaku, semua masing-masing itu ditumprekin di villa. Kita bikin workshop di situ 5 hari ya, alhamdulillah bisa menghasilkan 1 lagu ya. Wow, keren. Produktif banget. Banget. Pasti itu ide per kata. Jadi lagi per 2 jam berenang 1 kata nih kayaknya. Enggak. Jadi emang benar-benar kita semua mengerjakan sendiri. Biasanya kita diproduseri oleh Bang Pai sama Kak Dewi yang bantuin untuk bikin lagu. Tapi kali ini kita mencoba suasana baru, idealismenya Kotak kita tumpahkan di sini. Mungkin bedanya bermusik zaman dulu kita selalu ada pagar pasar tuh seperti ini ya gitu. Zaman dulu pokoknya musik yang lagi tren tuh saat ini seperti ini. Tapi kalau sekarang cakupan musiknya luas banget. Karena setiap kali kita dengar musik baru itu semua genre keluar. Ya kan, kalau dulu kan misalnya lagi Melayu, kita Melayu semua, boyband semua kayak gitu kan, dangdut semua. Jadi memang sekarang tuh kita akhirnya membuat kayaknya kita bikin musik apapun juga orang-orang pasti dengar gitu. Jadi ya udah idealisme Kotak kita tuahkan di sini. Gitu. Keren. Jadi teman-teman boleh langsung dicek sekarang di Spotify dan juga di platform digital. Di YouTube juga ada video. Ada music video, ada video lirik. Ya, boleh dicek nanti. Kayak apa sih Kotak sekarang nih di 2020. Nah mungkin ini menarik nih, boleh nggak Kak share mungkin 2 kali ya, pengalaman manggung paling memorable sepanjang sejarah kalian manggung ngeband nih, masing-masing 2. Mau memorable benar-benar bahagia ataupun yang kayak lucu-lucu juga boleh, yang kayak gue gak akan lupa nih manggung di sini misalnya. Kayak gue pertama gue manggung itu penonton ramai banget di daerah Sumatera, terus tiba-tiba kembang api udah muncul tuh. Loh, kembang api udah muncul gitu. Kan tahun baru? Bukan. Oh, bukan. Loh, kok kembang api udah muncul gitu. Tapi kok kembang api kan nanggung. Tiba-tiba diberhentiin sama panitia, kita suruh turun. Ternyata itu adalah perang teluh. Santet. Serius? Perang santet. Loh, kenapa nih? Iya, ternyata ini ada perang santet nih. Karena belum izin tanah leluhur. Wah, gila gitu. Terus langsung ada sesepuh tuh naik, terus didoa-doain segala macem. Terus akhirnya jalan lagi, terus gue bilang, saya nggak mau ya ada apa-apa gitu. Saya menghargai tanah adat di sini, tapi kita hanya benar-benar cari rezeki gitu. Tapi kalau belum beres kita nggak mau, udah selesai. Udah beres kok, aman. Pulang tuh tiba-tiba si kakek-kakek tadi tuh nyamperin terus pegang kepala, nggak tahu mungkin ada yang nempel segala macem. Itu pengalaman sih. Itu pengalaman dan itu bisa disaksiin sendiri. Yang nonton banyak, teman-teman juga, loh kok merah-merah kok kuning nih kembang api apa? Ternyata bukan, perang santet. Ya? Waduh, serem juga. Keren. Satu lagi berarti? Satu lagi, bentar ya, apa ya? Satu lagi, ya itu tadi sih, itu tuh yang tadi belum cerita ya? Iya belum. Tadi, waduh. Jadi manggung. Komedi lagi. Komedi. Coba didengerin lagi, dimundurin nama dia. Yang mana? Jadi manggung itu di Maluku, karena ada satu pulau yang kita harus bisanya cuma naik kapal feri. Ternyata kita iyain, oke aman ya, ganti pesawat, ganti apa segala macam. Ternyata naik kapal feri nggak bisa. Ada badai. Ada badai. Jadi kita harus naik kapal besar. Itu 12 jam perjalanan. Kalau kapal feri lebih cepat. Iya, 5 jam. Tapi ini harus kapal besar 12 jam. Ya udah nyampe di pulau itu. Speedboat kali. Speedboat ya. Speedboat. Kapal feri sama kapal yang besar. Maaf ya, kurang belum makan. Enggak, dulu speedboat di sana namanya feri kan. Kapalan. Terus baru nyadar lagi ferian kan. Terus pas begitu nyampe sekalian receh banget. Aduh gue mau lanjutin. Ferian tuh kan Meteor Garden. Pas nyampe di situ Jadian bukan teman Bibi Lung. Bukan Yoko. Oh iya Yoko. Lanjut. Okay. Dari awal podcast enggak dari awal tadi bertemu dengan musik. Jadi pas nyampe di pulau itu mati sinyal, nggak ada segala macam. Terus di kota itu, di pulau itu listrik tuh mati. Dulu mati semua. Iya, di sini listrik tuh mati, jadi gantian. Nanti malam nyala lagi. Gitu ya? Lah mati. Nah itu terus gue ya udahlah, gue sendirian lah ke pantai. Gue main pantai. Wah, kirain ada ibu-ibu dari jauh itu
minta foto udah kegeeran, mas gitu, wah foto ini mas, terus dia nyamperin, mas jangan di situ itu buaya semua itu. Terus, iya, jadi itu pengalaman. Terus begitu manggung, jebret di kota di pulau itu, tiba-tiba orang-orang berdiri, baris, tapi bawa uang semua, kepukan uang. Habis nyanyi, dimasukin kantong, sawer. Gitu nggak ada. Kamu pulang hotel uangnya tetap uang kan, bukan daun? Iya juga ya. Ya. Jadi adatnya itu mereka menghargai musik itu gitu. Oh keren. Disawer. Kata Lodeng, pulau apa? Kali aja deh masuk jawab. Buat teman-teman dari pulau tadi, tapi kebiasaannya tetap beribadah. Bayangin nggak? Si gitaris tuh kan kita bawain lagu Naf semua. Iya. Si gitaris tiba-tiba Pak Bupatinya bisa lagu slang nggak? Waduh. Tiba-tiba begitu. Bisa lagu Iwan Fals nggak? Bisa. Kita nggak latihan, dia bilang bisa doang. Itu gitar dikasih duit segini, ada 5 juta kali masukin ke gitarnya. Bisa dia nyanyi sendiri, kurang ajar. Buat sendiri ya, nggak dibagi-bagi ya. Jadi akhirnya kita bisa tahu bahwa kita nggak bisa ngakimin satu hal kalau kita nggak ngerasain sendiri. Iya benar. Ya, gitu. Keren, itu pengalaman itu mungkin bisa jadi pengalaman buat teman-teman juga, bisa menambah wawasan ya. Maksudnya itu gue juga menambah wawasan karena gue juga baru dengar cerita-cerita yang kayak gini. Banyak banget. Iya. Banyak banget. Apalagi ini kan versi anak band lah, maksudnya kalau gue kan ibaratnya musisi freelancer session gitu, pengalamannya beda. Terus kemarin gue ngobrol juga sama banyak kan penyanyi solo gitu. Nah ini pengalaman band seru banget ya. Penyanyi Jakarta ini ya, bukan solo lagi. Waduh, lucu lagi. Keren. Masuk menit-menit akhir kayak seru ya. Jadi, lucunya mulai keluar nih. Berarti dibalik aja ntar. Dari belakang mundur. Kalau kata Andri? Kalau gue tuh banyak banget sih sebenarnya. Makanya kalau disuruh milih cuma 2 doang, Ya udah 16. ya itu salah satu ya. Yang pertama jadi ini pertama kali gue masuk di Kotak dan naik pesawat. Oh, jadi dapat sebelumnya nggak pernah. Terus mainnya di Kota Baru. Kota Baru Pernah dengar nggak? Kota Baru tuh Padang, Kalimantan. Kota Baru di Gunung. Bengkalo. Bukan. Bukan. Ada, mereka punya lagu Kota Baru gunungnya Nanega. Iya, kayak gitu. Oh gitu. Iya, serius. Kalimantan ya. Kalimantan. Jadi dia Banjarmasin terus masih 12 jam lagi perjalanan. Tapi dia darat 10 jam, terus naik nyebrang sungai itu 2 jam, terus 2 jam lagi, lebih berarti. Ya 10, 12, 14 jam. Terus 2 jam lagi darat lagi ya. Itu pertama kali tuh naik perjalanan, istilahnya tuh kayak gue kayak lagi di audisi. Kuat nggak sih lo, mental lo kuat nggak sih? Nah di sana itu pas lagi nyampe sana si IO-nya bilang, Mbak kalian jangan kaget ya, nanti kemarin itu Ari Lasso main di sini. Ari Lasso main di GOR, akses pintu masuknya cuma 1. Terus jangan kaget kalau tiba-tiba penontonnya hilang setengah di jeda lagu tengah-tengahan. Kenapa emang Mas? Iya, jadi kemarin Ari Lasso itu cuman jeda minum ke belakang doang, pas balik penontonnya hilang dalam waktu ya sekejap gitu, bener nggak ada hitungan semenit kali ya. Terus udah, oke, gue langsung ini ada apa nih? Kita manggung di pinggir pantai, terbuka. Jadi untuk akses orang datang keluar itu kan nggak kelihatan ya. Di paling ya butuh proses lah biasanya kan, kalau misalnya dari yang rapat banget bisa hilangnya tuh bentar-bentar gitu. Terus pas udah manggung, bener dong gue saking gue udah dikasih begitu, ada kan gue merhatiin kan nyanyi tuh ada apaan tuh, ternyata kelelawar. Karena pinggir laut. Rumah Batman. Ini kampungnya Batman tuh. Terus jagoanku berarti. Pas udah tengah lagu gue balik badan, lagi ke arah drum gitu kan, pas balik ya itu bener setengah, dan penontonnya pun dari sepadet-padetnya penonton ya, sampai mereka tuh berdiri di tempat yang buat pemadam kebakaran. Terus yang aktif penonton tengah ke depan, jadi penonton tengah ke depan tuh mereka yang aktif nikmatin musik, tapi dari tengah ke belakang mereka cuma begini doang, jadi kayak cuma ngeliatin gitu doang, memperhatikan. Terus gue tanya, emang ke siapa sih mereka tuh penduduk kota hilang. Jadi di sana itu memang ada kota hilang. Nah, gue nggak ngerti sih itu entah itu adat atau apa ya. Memang sudah jadi sudah jadi bagian dari Indonesia juga, dari bagian dari kota tersebut. Jadi ya gue menghargai itu gitu. Udah pulang dari manggung, kita yang harusnya tidur di kamar gue sama waktu itu cuma belum ada. Itu Ices. Nah, gue Ices terus posan Sela, 2 kamar jadiin 1. Jadi 1 kamar berempat. kita kayak sarden. Jadi 1 kasur berempat. Ngadep kanan, nggak mau, ngadep kiri, nggak mau, udah diam. Jadi udah pulang dari situ dan
udah capek banget kan. Itu harusnya kan bisa tidur, nggak bisa tidur. Jadi tidurnya itu memang di sebelah pantai itu. Jadi semenakutkan itu di event pertamanya gue keluar kota. Dan itu cuma maksudnya itu bukan cuma satu kali tapi sudah beberapa kali. Jadi ada banyak banget titik-titik kota-kota yang memang mungkin belum pernah dengar, ada Bombana, Punggaluku. Ya pokoknya gitu-gitulah, itu daerah Sulawesi. Itu ya ternyata Indonesia tuh seluas itu, sekaya itu gitu. Dan juga budayanya juga memang luar biasa gitu. Jadi kita harus menghargai itu sih. Karena mereka memang sudah punya tradisi seperti itu dari dulu kan. Iya. Gitu. Itu satu tuh. Iya, satu. Gila, jadi kangen manggungnya banyak gue. Ingat-ingat lagi ya. Iya. Dan kalau nggak salah nih pas lagi perjalanan ke Kota Baru itu tuh kita kan masih naik mobil Elf dari Banjarmasin. Saking nggak nyampe itu Sela tuh yang bisa buka kaca Elf terus cancok gitu kan. Ala Selan ya. Cancok, tekan cok gitu kan. Buka, bus. Apa itu, Mang? Ternyata tuh air laut, jadi benar-benar yang kita tuh di pinggir pantai. Jadi serius yang cos-cosin apaan, Mang? Pas lihat kan gelap ya. Benar-benar gelap banget. Kita tuh kayak nembus hutan. Benar-benar gelap banget pas dilihat air laut. Anjrit, Mamang tutup. Ngeliat ke kiri kuburan, anjir. Gila. Gue gak ngerti tuh perjalanan apa, sumpah itu perjalanan spiritual tapi cukup menyenangkan. Maksudnya itu jadi pengalaman yang gak bisa dilupakan gitu. Terus yang kedua ya paling baru-baru ini yang gue kena insiden tabrakan sama si gitar Sela itu di Serdang Bedagai. Iya. Itu baru ya, baru-baru ini. Baru tahun ya, 3 tahun ya. Iya 3 tahunan lah sebelum pakai jilbab. Oh iya. Itu kena senar ya? Enggak, gue nggak ngerti kenapa sih. Pokoknya jadi gue lagi headbang, Sela lagi ngangkat gitar gitu. Kan kalau headbang kan lagi merem. Karena kalau nggak merem pusing. Iya juga gitu. betul. Jadi pas headbang Sela ngangkat gitar tas. Gue nggak tahu itu gue kenapa. Gue cuman kayak ngerasa gue kebentur sama sesuatu. Dan gak seperih itu, cuman kayak benjol nih gitu. Karena kayak teng. Masih nyanyi tuh. Terus balik pas lagi atraksi gitu cowok gini, Tantri lo berdarah, balik. Berdarah. Gue pikir kan cocok biasa kan keringat. Balik pas balik kenapa? Gak, lo berdarah, aduh ke belakang. Cua sama Sela yang take over semua. Terus gue dibenerin cuma diperban dikit doang, nggak sampai dijahit ya, cuma diperban. Ini lo mau tetap mau nyanyi? Ya iyalah, nih penonton banyak banget. Gue baru nyanyi 2 lagu. Terus ya udah. Tapi kuat nih, ini darahnya masih ngocor nih ya. Gue cuma tekan ini doang. Iya, keluar lah. Gue nanya. Oke, terjadi tragedi gue gitu. Seperti kalian tahu, gue diperban, tapi gue akan nyanyiin 1 lagu deh gitu. Tapi setelah ini teman-teman gue akan nyanyi. Mau dengerin lagu apa? Beraksi, gue nyanyi lagu Beraksi. Dikasih tempat duduknya nggak bisa lagu Beraksi masa duduk. Itu Aladin kayaknya. Terus ya udah nyanyi 1 lagu. Setelah itu gue dibawa ke RSUD setempat yang nyelesain si anak 2 itu. Tapi kejadian bentrok-bentrok sama ya gear alat musik itu baru itu doang nggak ya? Apa sebelumnya sempat ada kejadian juga nggak? Biasa paling kayak naik body bass tuh biasanya kan kalau misalnya lagi panggung kecil kan kita atraktif banget tuh bertiga, jadi mepet terus kayak lupa gitu body bass. Tapi kalau sampai kena muka itu ya baru Sela. Udah berdarah gitu ya. Baru Sela baru kemarin. Maaf memang. Ya oke, jadi itu tadi 2 pengalaman dari Kak Arda dan juga Kak Tantri. Itu semoga bisa menginspirasi kalian kalau ternyata ngeband itu kan orang kadang mikirnya yang enak-enak aja. Iya. Berat sebenarnya. Kalau ini menjawab pertanyaannya, kok enak sih kalian ngeband, tidur, dilayani dan segala macam. Kalian pengen lihat yang hanya kalian pengen lihat. Tapi kalian nggak tahu kalau ternyata kita jadwal penuh, tanggung jawab suara kita harus di panggung itu harus ada. Bayangin nggak kalau perjalanan darat kayak 12 jam, perjalanan 7 jam, itu kan harus fit. Nggak peduli lu mau flu apa segala macam. Kita pernah masuk rumah sakit di infus, mau manggung infus cabut nyanyi. Habis pulang tusuk lagi gitu. Jadi banyak banget yang kayak gitu. Terus ya itu cuaca buruk, ada kerusuhan daerah dan segala macam, ada hal-hal yang di luar kuasa kita segala macam. Itu banyak yang sering terjadi dan banyak yang nggak tahu. Jadi tapi itu mungkin sedikit yang bisa kita ceritain. Tapi
kita berani bilang bahwa Indonesia itu begitu kaya, dan kita terima kasih untuk Indonesia yang akhirnya kita bisa keliling Indonesia yang kita bisa keliling Indonesia, terima bisa kasih melihat sama musik sih, karena lewat musik kita bisa nemuin banyak hal, bukan hanya dari buku aja, dari sekolah yang kita pelajarin, tapi ternyata pas kita terjun langsung, oh ternyata sekaya ini ya, dari budaya, dari ya sumber daya alamnya kita bisa lihat sendiri, tiba-tiba ada emas di satu gunung itu emas, terus pernah, jadi memang di situ tempat-tempat pencari emas kan, di daerah Sulawesi lah ada. Terus ini nih emas nih, emas Arda. Mas. Lucu lagi, komedi. Gitu, terus ya kita kotak sempat ke Freeport yang wah ngerasain dari naik apa sih namanya tuh mobil truknya mereka tuh yang anti peluru itu tuh, naik helikopter, wah banyak banget nih kalau bisa diceritain. Padahal kalau misalnya kita lihat di peta titiknya kecil ya, tapi ternyata tuh gede banget. Gede banget ya, dan juga sangat indah ya. Sangat indah. Aduh kangen banget. Keren, gila ini nggak berasa obrolan ini seru sekali ya. Maksudnya gue pun belajar banyak karena ya banyak pengalaman yang gue pun nggak tahu karena emang balik lagi gue masih kecil ya. Nah, jadi semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga, memberi masukan-masukan, dan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu dunia musik, apalagi dunia anak band ya, lebih ke dunia anak band kayak gimana. Ya tadi mungkin hanya segelintir cerita yang bisa dibagikan ya. Jadi kalau teman-teman mungkin penasaran dengan cerita-cerita lainnya, boleh langsung DM aja ya. Boleh. Nanti kita jawab. Langsung dengerin Identitas. Lo promo itu. Sama nanti 2021 Januari akan ada album terbaru dari Naf. Keren. Langsung duduk loh. Semesta pun mendukung. Mengamini ya. Bukan geluduk, knalpot Pak. Oke Kak, mungkin terakhir nih, maksudnya kalian terakhir? Iya. Katanya masih 2 jam lagi. Waduh, keren. Nggak, ini sesi 1. Kita sesi 2. Kita pindah set. Nah, mungkin yang terakhir, mungkin Mas Arda dan Kak Tantri boleh memberikan pesan dan mungkin saran-saran buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk dunia musik, atau baru mau mulai berkarir, atau biasanya kan aku pengen jadi si A atau jadi si B gitu, tapi mungkin bingung harus bagaimana, harus mulai dari mana, apalagi kalian nih orang daerah, misalnya perantauan juga kan, apalagi Mas Arda juga dari Madiun, mungkin bisa kasih pesan dan saran buat teman-teman di rumah. Sayangi keluarga, jauhi narkoba sih. Anjrot, itu standar banget. Standar banget. itu press release itu di Komdak juga ada tuh. Pesan-pesan, aduh. Buat saya sendiri aja saya bingung pesan apa ini. Pesannya adalah yang berkarir, jangan berkecil hati sih, belum bisa hari ini, ya mungkin pintu lain masih banyak gitu. Artinya kita tetap harus terus berkarya dengan kanal apapun, termasuk podcast ini, berkarya, bercerita apa segala macam. Terutama musik kan ya. Kalau musik ya berkarya terus. Sebisa mungkin dari saya bilang adalah coba untuk bikin karya sendiri yang mewakili diri sendiri. Terus sekarang kanalnya banyak banget, kalian bisa share ke YouTube. Zaman dulu orang label itu kita harus setor dulu ke label, dengerin kadang enggak, yang kayak tadi cerita. Tapi sekarang kalau kalian bisa menarik perhatian, bikin videonya yang menarik, isi lagunya yang relate dengan kehidupan banyak orang, yang kalian ngerasa pasti enak, kalian nyanyi pasti oke gitu, itu akan datang sendiri. Itu produser udah natap semua itu, udah langsung lihat, oke, gue ambil deh, kontak deh gitu. Zaman dulu susah hubungin, sekarang bisa, apa nih akunnya, tinggal tinggal aja cari, tinggal ini. Jadi berkarya itu sekarang ruangnya terlalu luas. Jadi di Instagram pun kalian bisa, dimanapun kalian bisa. Yang penting adalah jangan takut jelek, keluarkan energi semaksimal mungkin dan terus belajar, karena guru itu ada di semua, ada di manapun. Berikutnya adalah ya harus cinta dulu sih sama pekerjaannya. Termasuk musik. Setuju. Itu harus cinta banget. Kenapa? Karena kecintaan itu yang akan membuat kita akan terus fight walaupun kita ada dalam keadaan di bawah dan segala macam. Kalau kecintaan, kita akan suka rela untuk naik ke atas. Benar, sedap, cinta pada pekerjaan ya. Keren. Ya Kak Tantri silakan. Saya udah banyak banget. Soalnya kepala keluarga ya. Saya ngikut aja. Mungkin kalau kita wawancara sendiri, gue akan mikir ya. Iya benar. Ada nggak? Maksudnya mungkin kalau Kak Tantri lebih spesifik, mungkin gue bisa tanya langsung kayak sebagai perempuan kan,
anak band. Misalkan tak kenal maka ta'aruf atau apa. Waduh. Kalau anak band kan lebih identik anak cowok lah banyak kan gitu. Sebagai anak band cewek. Mungkin teman-teman di luar sana, apalagi sekarang cewek-cewek udah banyak nih yang main keyboard, main gitar, nggak kayak dulu gitu. Dulu kan menjelangkung, cowok. main apa. Waduh. Dulu kan mayoritas cowok. Sekarang kan cewek juga udah bisa Ekspresif bikin juga. band sendiri jelas. malah gitu. Mungkin saran buat teman-teman perempuan. Nah, nggak bisa diwakilin dong. Nggak bisa. Bisa kok. Mau diwakili? Sekarang tuh perempuan sama laki-laki aja. Gue langsung kayak, gue tapi perempuan di sini sendirian ya. Mohon maaf ya. Langsung duduk gitu. Jadi nggak ada. Kita semua setara gendernya. Lu mau bikin apapun itu udah ada tempatnya gitu. Jadi menurut aku sih buat perempuan jangan pernah berkecil hati kalau kamu punya sesuatu hal ataupun di bidang musik yang memang kamu cintai, yang kamu gemarin, memang itu passionnya kamu, ya lakuin aja, nggak perlu takut sama. Biasanya kalau kayak gitu kan orang tua ya kadang-kadang ada yang support, ada yang enggak gitu. Ya tunjukin aja gitu, kasih bukti kalau kamu tuh memang bisa melakukan itu dan mempunyai prestasi di bidang itu pasti orang tua kamu akan support. Dan juga lingkungan kamu juga pasti akan ngelihat, oh iya nih anak memang kreatif banget ya gitu. Nggak ada tuh pasti perbedaan, lo perempuan lo harus di rumah apa nak? Belum, sebentar lagi. Itu sampai 99. Bentar, bunda lagi testi nih, bentar. Testimoni. Terlupa kan jadi ngomong apaan. Jangan Jadi takut. intinya jangan takut untuk melakukan apapun yang ingin kamu lakukan, apalagi di bidang musik. Tinggal tunjukin aja bakat kamu, terus juga prestasi kamu. Nanti orang-orang tuh nggak ada tuh perbedaan. Apalagi aku juga ngeband sama laki-laki ya, which is memang gitarisku dulu juga ada drummer juga. Mereka tidak membeda-bedakan, ya mungkin beda-bedainnya pas lagi PMS aja jadi agak menjauh ya. Tapi kalau untuk urusan musiknya mereka aku bisa mengatakan kalau misalkan memang kalau kita punya power, kalau kita punya kreativitas itu pasti akan dihargai itu. Jadi ya tunjukin aja dulu kreativitas kamu, prestasi kamu di bidang musik. Jadi go ahead, nggak usah takut, nggak usah malu. Perempuan juga wajib untuk berkarya. Keren. Jadi teman-teman jangan lupa Sabtu 29 Desember nanti akan ada webinar bersama. Enggak, tadi kru bilang katanya belum direkam ya? Wah, Anjir, JR. Coba, iya kayaknya nggak kerekam, coba sekali. Gila, tau gak sih Serundeng tuh bawa krunya tuh banyak banget ya. Banyak, gila. Duitnya tuh banyak banget. Tadi sponsor masuk ditolak-tolak sama dia. Gila. Tadi ada dari mana apa segala macam. Dari pom bensin mana? Celana KKO dari ditolakin. Tadi ada Batagor ini, Batagor apa? Iya, ditolakin. Oke, jadi itu tadi pesan-pesan dan juga saran dari Kak Arda dan juga Kak Tantri. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa memberikan gambaran-gambaran baru lagi dan menambah mindset dan menambah wawasan lagi tentang dunia musik ya, dan juga dan semoga bisa menambah pundi-pundi buat kalian. Amin. Ya. Karena pundi-pundi itu akan menghitung ketika tadi kamu cinta, betul, dan juga tadi kamu terus berjuang. Sudah enggak? Lu jadi kayak Deddy Corbuzier. Iya. Tapi jangan recook ya. Coki doang nih. Targetnya. Lu fitness dulu bro. Apa mukanya? Aduh, jadi lucu nih, udah kecak lontong sih. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Serundeng kali ini. Ini seru banget dan juga sangat banyak pelajaran yang gue bisa ambil dari Kak Arda dan juga Kak Tantri. Terima kasih banyak Sama-sama. menyediakan kediamannya yang sangat asri ini. Iya, sama-sama. Terima kasih. Dengan tadi suara-suara anak kecil yang sangat membuat gue untuk pengen punya anak. Iya. Nanti semua orang kan pasti akan. Iya dong. Ya. Kapan? Aduh, nanti undangannya ya. Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk menyaksikan serunding-serunding lainnya bersama teman-teman musisi dan juga teman-teman di dunia entertainment. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, memberikan kalian wawasan dan juga gambaran-gambaran baru lagi tentang bagaimana sih dunia musik, bagaimana sih dunia entertainment yang tidak kelihatan di Instagram doang. Habis ini katanya Chris Martin ya? Wah keren, sama Kate Martin ada tuh di Kelapa Gading. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share jika menurut kalian ini bermanfaat buat teman-teman yang lain juga. Jangan lupa endorse juga ya. Iya, keren. Masuk ya. Nah, tadi jangan lupa untuk mungkin dengar single sebelum dengar album terbaru dari Naf, bisa dengar single terakhir judulnya Pulang. Benar kan? Iya, ada di Spotify, di Apple Music. Apple Music, semua di platform ada Pulang. Pulang adalah tujuan. Keren. Nanti mau pulang ya. Iya, pulang. Dan juga iya gue diusir benar. Dan juga jangan lupa untuk dengerin tadi Identitas. Bisa dengar di semua platform digital. Dan juga jangan lupa mampir ke YouTube channel kami. Oh iya, ada ya? Benar ya?
Pinter kamu promo ya. Ada, tapi ada nggak? Kamu ada. Oh, ada apa aja? Tantri Arda. Oh, boleh dicek nanti kita taruh di sini. Yes. Ada ya. Wih. Tantri Arda. Dan juga mungkin ada pengalaman yang mungkin penasaran, Bang itu tadi yang diceritain kampung aku, boleh langsung DM Bang Arda di @ardanaf. Ardanaf, ARDANAFF. Promo semua ya. Dan juga Tantri Shalindri. jangan marah dong. Harus dong. Iya, keren. Nanti ada di sini Tantri Shalindri. Dan juga mungkin teman-teman yang single 25 tahun perempuan. Dan juga laki-laki juga boleh gitu. Belum kelar tadi. Oh iya. Nonton perempuan dan laki-laki. Boleh mau nanya boleh follow Laudeng. Dan juga mungkin mau tahu Moe Production itu apa, boleh cek di sini nih apa aja yang dikerjain oleh Moe Production, ada Instagramnya di sini. Asik. Gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk tetap menggunakan protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, dan juga mencuci tangan, dan juga jangan lupa untuk tetap fit dan bugar ya. Betul, jaga iman dan imun. Keren gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Gila seru sekali. Bumpernya.